Halo guys, jumpa lagi dengan saya Mulyadi dari Dynamics Auto Sound. Pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa, teman lama, udah kenal puluhan tahun ya. Mungkin bisa dibilang mentor juga, gurunya audio juga nih. Please welcome. 20 ya ada? Mr. 20 apa? Thank you. 20 tahun ya? Lebih dong. Sekarang tahun 2023 kayaknya sih bahasa 25 tahun aja ada kali. Ada ya? Ya. Dari Mulyadi masih pakai celana sekolah nih. Dari ini ya, dari zaman apa? Non prosesor ya. Pokoknya saya ingat pertama kali ketemu itu pada saat pameran motor show kalau nggak 2017 2017 sorry 97 atau 96. Jadi ya kenal 27 tahun lah ya, saya kira gitu. Jadi ya sering tukar pikiran ya, sama belajar juga sama Pak Wahyu soal audio. Nah, kali ini ada barang baru lagi nih. Ya, teknologi sekarang nih benar-benar canggih ya, Wahyu ya. Iya, kita putaran teknologinya itu udah jadi kalau kita bilang di mobil ini mungkin teknologi yang paling lambat itu adalah speaker ya. Speaker mungkin perubahannya itu kalau dibilang tuh mungkin siklusnya masih 5 tahun ya. Oh, iya, betul. Masih 5 tahun, 3 tahun ya. Paling cepat itu 5 tahun ya. 5 tahun ya. Jadi misalkan kalau kita ngomongin speaker ya, misalkan kayak tren 8 in itu sekarang ini trennya sekarang udah mulai ke 8 in ya. Udah nggak ada orang pakai 12 in Jakarta dah. Ya. Kalau dulu masih banyak ya. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah 10 dan ini udah mulai ke 8 dan dari woofer yang tebal-tebal sekarang udah mulai shallow. Shallow bukan berarti murah. Shallow-nya shallow yang benar-benar bagus, powerful udah mulai banyak. Nah, amplifier mungkin kalau zaman tahun 97 itu ya, kelas D itu cuma ada di subwoofer. Ya. Betul. Zaman tuh MH. Ya. MH kelas D ya. MH kelas D, MTX kelas D ya. Betul. Sekarang kelas D itu tadi kalau kita lihat itu udah amplifier segini aja udah 90 watt kali 8 gitu ya. Udah kelas D-nya udah matang gitu, 25 tahun udah matang. Iya. Nah, Dulu itu panjangnya tuh. dulu ya gede-gede dulu. Kalau kelas AB 1000 watt ya VLX 400 di kijang aja nggak bisa taruh begini, mesti begini taruhnya. Zaman dulu ya. Nah, kalau di head unit ini lebih mengerikan ya perkembangannya ya. Ya, mungkin dari mulai zaman pertama kali 96 itu Masih CD changer ya. Iya. Kemudian MP belakangan perkembangannya di 2000 udah mulai MP3, kemudian nonton apa tuh VCD ya. VCD betul. MPEG ya, MPEG. Oh, iya. Head unit Alpine zaman tahun 98 Krismon itu saya ingat banget. EVA 1000 itu 24 juta gitu. Ya belum DVD changer tuh. Iya. Akhirnya DVD changer ya. Akhirnya DVD changer hilang, CD changer hilang. Jadi apa? Jadi USB. Betul. Ya. Videonya udah streaming sekarang. Iya. Ya. Nah, sekarang kita udah zamannya udah head unit tuh tinggal segini. Nah, ini Udah baru lagi kita ya. lihat UTX A9 aja itu, ini apa ya? Head unit, player atau prosesor atau apa gitu kan. Dan belum lama itu ya A9 ya. A9 sebenarnya kalau internasional ya karena kan kita baru ditunjuk sebagai distributor tahun 2020. Tapi A09 itu sudah ada di luar itu dari mungkin tahun 17 mungkin ya. Jadi sudah 5 tahun. Makanya suksesornya 09 itu sudah ada namanya HDS. Cuman harganya kali 2 ya. Alpine selalu begitu ya. Ini disebut sebagai high resolution audio media player. Jadi bukan head unit lagi ya, head unit tetap. Jadi
Alpine itu sudah mulai mendikotomikan yang namanya head unit dengan yang namanya add-on media player. Jadi mereka adalah yang sangat paham bahwa zaman yang namanya jualan di mobil 1 din, 2 din itu sudah akan segera fade out ya. Lewat ya, udah Fade out selesai. ya. Susah, bukannya nggak ada, tapi udah fade out lah. Karena mobil sekarang sudah tidak bisa diganti dan sebagainya dan sebagainya. Jadi mereka sudah mulai migrasi dari mulai yang namanya double din, single din menjadi yang namanya tadi high-res media player. Sebenarnya mul kalau kita ingat-ingat mul, zaman tahun sebelum 96 itu tape mobil standar, kemudian orang beli CD changer sama controller, gitu ya? Ya kan? Jadi zaman dulu jual Sony changer sama controller. Sekarang balik lagi. Cuma udah jualnya bukan nama changer, changernya diganti lagi USB gitu. Jadi media player. Jadi kalau tanya saya, ini solusi tengah. Mau pakai Ferrari, mau pakai McLaren, mau pakai Lamborghini, mau pakai BMW, mau pakai apa, kalau biasa head unitnya kurang puas suaranya, ya larinya ke sini. Pasti kurang ya. Ya. Standar OEM mobil kan terbatas kan. Ya, karena mereka komprominya banyak. Ya, jadi Banyak. standar mobil itu walaupun merek apapun ya, outputnya juga kurang bagus kan. Ya, mereka kompromi lah. Biarpun sampai ke kelas yang tinggi banget, tetap kompromi. Kompromi paling banyak itu adalah mengenai apakah kita bicara 2 channel stereo atau kita bicara mengenai music as a background. Ini yang selalu menjadi 2 hal yang berbeda. Jadi saya pernah ngomong sama customer, dia bawa mobil ke saya, Rolls Royce. Suruh saya dengar, yuk dengar mobil saya, dengar. Gimana menurut kamu? Saya bilang ini bagus. Saya bilang bagus. Ya bagus ya. Suaranya bling-bling, kemudian enak dengarnya. Kemudian dia bilang sama saya nggak bisa denger ini, dia bilang. Ini seperti di dalam mall dengerin suara begini, ya, atau dengerin ini dengerin suara dari atas gitu rasanya indah, tapi ini bukan stereo gitu. Saya bilang sama dia, oh ya kalau begitu betul, ini bukan stereo. Stereo itu bicara 2.1, bisa ada staging, imaging, dan lain-lain ya, bass di depan. Bukan, ini adalah mengenai dengar musik as a background. It's very good. Saya nggak mau, saya maunya 2.1, 2 channel, left right dan subwoofer. Oke, kalau gitu harus ganti. Jadi kalau teman-teman tujuannya adalah mau dapetin 2.1 alias stereo yang bagus, ya mau sistem OEM manapun tidak akan bisa. Betul. Pasti harus di-upgrade. Iya. Gitu. Nah, jadi ini HDS 990 ini fungsinya sebagai high-res audio media player. Yap, kurang lebih mikirnya begini. Mirip seperti kalau misalkan kita bawa DAP ke mobil. Digital audio player ke mobil. Yang lagi ngetren sekarang ya? Ya itu solusi tengah. Saya bilang. Jadi ini ya balik lagi tadi kita bilang dunia car audio itu sangat di dunia source ya, itu sangat apa ya, dinamis ya. Tadi kita bicara MP3, DVD hilang menjadi USB, di file videonya sudah streaming, kemudian ada yang nggak puas dengan suaranya keluarin DAP. DAP mahal, bukannya sombong, tapi udah ada installer yang udah mencoba ini dengan DAP yang paling baru sekarang ini, dan ternyata ini lebih bagus suaranya daripada DAP yang paling baru. Dan secara safety juga di mobil ini lebih safety karena buttonnya semuanya besar, ya kan, bisa dikontrol dari, misalnya mau dari steering wheel kontrol bisa. Kemudian yang paling penting, kalau kita pasang ini, kita bisa ambil misalkan channel original dari mobilnya untuk navigasi. Oh, bisa ya? Bisa, high level input. Nanti dibikin Navimix. Jadi di beberapa negara itu sudah dilarang, misalkan dengar suara di mobil bukan dari source mobil, karena dia ada pengumuman, ada Navimix segala macam. Nah, Alpine itu bisa melakukan itu. Itu salah satu kelebihannya ya? Salah satu kelebihan dia. Bisa kita
kita bukanya? Oh, bukan dong. Silakan, silakan. Silakan, silakan. Silakan. Penasaran ya? Sambil mau buka, saya mau cerita dikit. Ini adalah seri Alpine Status. Alpine Status adalah trickle down yang diciptakan karena merasa Alpine F1 Status terlalu mahal. Gitu. Jadi ada Alpine F1 Status menggunakan DAP, kemudian dia keluar Alpine Status. Ini adalah modulnya. Modulnya. Masih 1 DIN, ya. 1 DIN. Jadi ini bisa taruh di mana aja nih? Bawahnya? di mana aja? Bisa juga. Di pojok bisa. Bahkan Atau di bagasi gitu ya? itu kan Indonesia kan, Kalau saya demennya kan bikin susah saya kan. Ada yang taruh di bagasi. Paling enak bojok ya? Bojok, tapi ada yang taruh di bagasi. Akibatnya kita mesti beli kabelnya dan kita mesti modifikasi, dan nggak gampang karena loss panjang kabel kan loss voltage. Atau di laci ya? Kalau di mobil tertentu. Laci di bawah bangku, yang banyak sih di bawah bangku di laci, ya. yang banyak. Jadi dia bukannya 1 DIN tapi 3/4. Saya suka taruh ini saya suka sarankan ini taruh di sun visor. Sun visor kadang, sun visor. Kalau mobil-mobil biasanya ada tempat kacamatanya diganti buat taruh ini. Oh, taruh ini displaynya? Controller. Green buttonnya jadi blue button sekarang. Layarnya berapa inch sih? Layarnya ya mungkin 2 inch kali ya, 2 inch ya display. Jadi kalau Alpine ini kan kotak-kotak cikletnya itu yang biasa ya kita lihat ya. Ciri khasnya ya? Ciri khasnya dia ya. Nah itu kalau yang di zaman dulu kan kita bilangnya the green button ya. F1 bisa green bisa blue. F1. Nah ini bisa aja blue doang. Ini bisa aja blue doang. Jadi dia ini streaming Bluetooth juga bagus, dan bisa kontrol DSP kalau pakai ini kan dia punya satu paket ya. Ini HDS, ada HDP. HDPP 90. Nah, kalau dia ke HDP dia bisa kontrol langsung. Jadi HDP-nya nggak usah pakai external controller, langsung pakai ini langsung kontrol semua. Nyatu aja. Iya, jadi ini ada satu set sebenarnya. Ada ada medianya, ada media playernya, ada DSP-nya. DSP-nya juga bagus ya, DSP-nya bagus. Kemudian ada speaker, amplifier, dan subwoofer. Gitu, jadi lengkap. Ini udah lengkap ya berarti? Lengkap sekali. Jadi kalau saya bilang Alpine sekarang ini ingin kembali ke Alpine zaman dulu, masih zaman waktu Alpine tuh ngetop di amplifier 3555, speaker Alpine, woofer Alpine. Jadi mungkin tahunnya di bawah tahun 94 ya. Di mana kalau kita bicara Alpine ya kita bicara secara keseluruhan majority, bukan hanya head unit. Iya. Ya. Oh iya, dulu power. Iya, dulu power 3555. Ada ininya lagi, nyalanya tombolnya seperti. Iya persis sama gini. Nah, iya persis sama. Di powernya sekarang zaman dulu powernya ada kotak biru. Kotak hijau. Ada kotak hijaunya 3555. Nanti teman-teman tolong cari googling ya, 3555 itu ada kotaknya. Nah, sekarang amplifier baru Alpine dan DSP baru Alpine selalu ada kotaknya, tapi sekarang warnanya biru. Gitu. Jadi mereka ini ciri khasnya itu memang mereka pertahankan. Iya. Mereka pertahankan. Dari dulu sih memang ya Alpine tuh punya ciri khas yang nggak punya di merek lain ya. Kayaknya dia nggak mau latah gitu loh. Dan punya karakter sendiri gitu loh Alpine. Betul. Jadi masih apa ya? Makanya usernya juga menggemar. Mau dikasih merek apa nggak mau. Iya. Kita selalu bilang ya. Ya coba aja nanti dicek ya. Alpine tuh punya yang namanya Alpine Lover. Betul. Alpine Lover. Jadi ya mereka fanatik gitu. Mau modelnya nggak ganti-ganti, begitu-gitu aja tetap orang beli, nggak peduli. Betul. Gitu. Itu tapi secara secretly ya sebenarnya ya
saya nggak bisa buka nama mobilnya, tapi mereka itu di belakang layar itu banyak bekerja di mobil-mobil yang ada dipakai di Indonesia. Jadi sekarang ini pabrikan mobil itu Toyota, Honda, Mitsubishi itu brandnya itu di dalamnya itu selalu 3. Kalau nggak grupnya Kenwood JVC, grupnya Pioneer, atau grupnya Alpine. Yeah. Saya pribadi sebagai distributor Alpine itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu sampai kemudian ada suatu saat saya mesti update firmware dari mobil OEM. Akhirnya saya baru tahu, oh ternyata mobil ini pakai Alpine. Cuman sekarang nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu Alpine tulisannya depan Alpine, sekarang nggak, tulisannya Toyota, Honda, kita nggak tahu ya, gitu ya. Tapi dalamnya Alpine. Jadi terlepas daripada masalah HDS-nya ya, bahwa sekarang ini zaman sudah kembali lagi ke zaman tahun 90-an di mana brand ini kemarin menjadi OEM lagi, tapi kita nggak bisa lihat aja dari luar. Gitu. Jadi mereka sudah paham bahwa mobil nantinya sudah tidak bisa dirubah head unitnya. Cuma satu, tambahin. Betul. Tambahin. Cuma tambahinnya lumayan nih. Mau bocoran harga? Kepala 3 ya. Kepala 3 ya. Nolnya 7 ya. Ya, tapi ya memang ya kelasnya ada ya. Betul. Gitu. Kapan dipasangnya? Kapan ya? Tapi teman-teman boleh lihat kita fully supported. Misalkan kayak tadi mau bilang mau taruh di bagasi, mau taruh di mana, kita punya satu orang yang khusus untuk membaca semua keinginan konsumen. Oh, jadi ada tim support. Bapak? Ada. Bahkan dalam kejadian yang lebih ekstrim ya, kejadian ekstrim itu ada orang yang punya layar di mobil tertentu OEM, mobilnya mobil bagus ya, kemudian itu belum bisa Android Auto, belum bisa Apple CarPlay, belum bisa macam-macam, belum bisa streaming, itu minta diganti Alpine, itu akhirnya kita rubah jadi bisa gitu. Oh, jadi untuk Bisa. membeli produk Alpine ini di mobil apapun ya, mobil mewah, Iya, nggak perlu khawatir. selama belinya di Alpine X Store, what you wish is our comment. Kita harus kerjakan itu supaya jadi. Jadi mobil mewah apapun nggak perlu takut ya. Nggak perlu takut. Kontar error nih, apa Oh, enggak. bakar gitu ya. Enggak ya. enggak. Jangan dibakar. Kalau kebakar nggak mungkin. Jangan dibakar. Berarti untuk produk Alpine nyaman nih ya, nyaman dan aman. Pasti. Kita pasti jaga. Ya. Dan kita pasti deliver output yang. Jadi gini, kalau balik lagi mengenai Alpine as a brand ya. Produk itu kan ada demografinya. Saya mau bikin produk hanya untuk head unit. Saya mau bikin produk untuk gambar. Saya mau bikin produk untuk menguasai market bawah. Kan begitu ya. Ya. Kalau dia memang sudah state, sudah mengumumkan, kita tidak bisa main di barang murah. Jadi mau cari Alpine head unit di bawah 10 juta, nggak ada. Ya. Nggak ada. Mungkin kecuali UTX 06, masih lumayan lah dekat-dekat 10 juta. Oh ya, ini keluarganya ada kalau kita bilang 09, tadi kan yang sebelumnya ini, tapi harganya masih masuk akal, bagus ya. Di bawah itu kita ada 06 itu 6 channel RCA, internal DSP-nya sudah mumpuni dengan EQ 10 channel. Itu kalau buat mobil-mobil misalkan Stargazer mau upgrade, kereta mau upgrade, ya ini kalau mau beli monggo silakan, harganya lumayan. Kalau itu cuman di bawah 10. Jadi kalau orang yang mobilnya head unitnya standar, mau rasa karakter Alpine tinggal beli UTX A06, Yes, 06. atau HDS 19. Sampai HDS. Jadi tinggal pilih aja kantongnya cocok yang mana ya. Ya, karena sering banget tuh yuk. Lu sih head unit lu nggak ganti. Speaker mahal nih, prosesor mahal.
Karena head unit dia nggak mau ganti kan. Dianggap beli speaker mahal, prosesor mahal, power mahal, kabel mahal, bagus. Softnya nggak diganti, sama aja. Jadi Betul. jadi masak apa steak Iya. tomahawk gitu ya, masak steak tomahawk, udah beli apa pancinya yang mahal, udah bakarnya 12 jam, tapi bahan tomahawknya kagak dicek bagus apa kagak gitu ya. Lucu juga nih. Ini solusi dah. Iya. Ya dong. Betul nggak? Nah, makanya saya bilang, kalau di Alpine solusinya kita lengkap. Dalam artian, kalau Anda sukanya file USB, non-streaming, Ya. kecil, tidak mau ganti tape, ini dia. Kalau misalnya, wah mobilnya saya bisa ganti tape nih. Mobil apa yang bisa ganti tape? Ya. Innova baru. Innova lah. Innova baru, ya. Foxy. Betul. Saya termasuk orang yang demen dengan head unit. Ini spoiler dikit ya. Ini minta maaf sama Toyota nih. Jadi saya tuh nggak mau ganti tape originalnya Toyota. Saya nggak mau ganti. Bagi saya tuh udah cakep banget gitu. Jadi tadinya saya mau pasang ini HDS. Anak saya minta nonton YouTube. Kok begini ya gitu. Layarnya kecil banget tuh. Udah deh akhirnya kita ganti ganti Alpine juga. Diketawain sama orang Alpine. Katanya nggak mau ganti ini. Enggak, saya udah ganti layar. Jadi akhirnya tetap kalau saya bilang kalau mobil bisa diganti tape-nya ya kita ganti ke DA. Kalau nggak bisa ya pakai UTX. Ya, gitu. Ya. Solusinya semuanya ada. Iya. Jadi mau ganti bisa, nggak ganti juga bisa. Ya, tokonya ada. Oh iya, jadi gini. Dengan masifnya teknologi China, kita tahulah banyak yang maklun di China, betul kan? HDS ini juga masih maklun. Tapi bukan berarti Alpine itu tidak punya pabrik. Jadi untuk DA yang display audio, kalau untuk suara dia tinggal mengawasi pabrik manapun yang bikin. Speaker juga sama. Tapi karakteristik speaker dia dan amplifier juga beda. Nanti saya cerita sedikit mengenai speaker. Tapi untuk DA, nanti bulan 10 kita tuh mau ke pabriknya Alpine di Thailand. Jadi pabriknya tuh Alpine. Bukan pabrik lain ya, bikin Alpine, tapi pabriknya Alpine. Jadi salah satu manufacturer yang memang masih punya pabrik sendiri. Untuk yang krusial. Yang OEM Indonesia semua pabriknya adalah Alpine. Saya tahu banget. Kalau speaker berarti masih Speaker itu dia bikin. Cuman dia punya beberapa paten seperti DDD drive yang surroundnya yang ripple itu. Terus CRP cone, carbon fiber reinforced itu bagus banget sampai sekarang masih dipakai. Nah, saya mau share sedikit mengenai gaya produk daripada Alpine ini agak berbeda dengan vokal karena saya juga jual vokal, jual Alpine, jual Audition. Standar cut off-nya Alpine untuk F1 Twitternya 8.000. Twitter 8.000. Jarang ada ya. Biasanya 5.000-an kan? Iya. Dia 8.000-an. Saya tanya kenapa 8.000? Karena sekarang kita bukan bicara 20 kilo. Kita bicara 40 kilo dia katanya. Jadi Twitter itu 8.000. Nah, mid-range-nya sekarang itu udah beda. Mid-range itu sekarang udah, kalau biasanya kalau mid-range 3 in gitu kan biasanya sampai 5.000 kan? Iya. Iya kan? Ini mid-range-nya 10.000. Oh, bisa tinggi juga. Iya, tapi dia bukan bilang full range. Dia bilang ini mid-range. Gitu. Jadi teknologi speakernya beda. Konus Twitternya yang status ini dia bukan bilang kalau orang bilang namanya ring radiator, tengah-tengahnya diam pinggir jalan gitu, bisa tinggi kan. Kalau saya bilang dia lebih mirip W, jadi kayak huruf W gini, gede konusnya, suara tingginya bagus. Kebalikan daripada vokal, kalau vokal M kan gitu, kalau dia W gitu. Jadi bukan sembarangan misalkan cari pabrik, kamu bikin speaker, ya udah mana sini speaker, oh ya ini Twitternya dom gini-gini, ini saya bikin jadi Twitter Alpine, bukan. Semuanya memang di develop sendiri sama dia. Ya,
standar-standarnya dia, material-material dia, suruh bikin di produk Desain lain. berarti ya. Yes, desainnya terbalik, saya beli di way gitu. Itu agak unik. Saya nggak ketemu di produk lain. Saya hanya ketemu di dia. Woofernya juga nanti kalau ketemu menarik. Jadi sekarang nih Beratnya di atas 10 kilo semua. nggak dominan head unit aja ya. Betul, kembali ke tahun 90-an. Iya. Kembali ke 90-an, dia mau jago lagi di amplifier, dia mau jago lagi di speaker, subwoofer. Dan cukup amazing suaranya. Oke guys, jadi di video kali ini kita sudah membahas produk terbaru dari Alpine Status. Termasuk ke Iya, samping betul kiri ya. kanan. Nah, jadi kita ulas banget lebih dalam lagi tuh ya. Ternyata subwoofernya menarik, speakernya menarik, power amplifiernya juga gitu loh. Dan solusi buat market ya. Solusi market, biasanya Alpine terkenalnya high-end doang. Orang menengah nggak bisa beli. Sekarang ada. Ada 06. Ya kan? Mau bagus banget, ada HDS. Banget ada. Mau lebih gila lagi kelas Sultan, ada F1. Ya, ada orang mau mempertahankan head unit. Ya kan? Pakai player yang bagus dong. Jangan spek Ya. sama power sama apa? peralatan Jangan lainnya yang jangan bagus. jangan bikin stick beli sosnya bagus tapi daging jelek kan Iya, gitu. nah ini solusinya ya pakai HDS 990. Nah, itu salah satunya. Dan kalau mau yang murah juga ada. Ya kan? Iya, tadi 06. 06 juga kalian bisa dicek dulu ya, dan kita bisa pasang di toko Dynamics Semuanya pasti ada di sini. gitu ya. Oke, Pak Wahyu, terima kasih udah Thank you semuanya. kunjung, sudah main ke tempat kita. Terima kasih buat kalian yang sudah nyimak video ini. Jangan lupa pantau terus ya di video kami berikutnya. Bye.